Shalom, saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu saya mengajak saudara untuk berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Saya akan membacakannya bagi kita. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersungut-sungut, menggerutu dan mengomel tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Bersungut-sungut hanya dapat menambah masalah dan membuat kita tak dapat melihat kasih karunia Tuhan. Demikian dengan perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Mereka banyak menghadapi tantangan dan rintangan. Seperti di dalam nats ini, mereka tiba di Rafidim, di mana tempat yang tidak ada air untuk mereka minum, sehingga mereka kehausan setelah lelah berjalan dari padang gurun Sin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu air merupakan elemen yang sangat penting bagi makhluk hidup di bumi. 60% sampai 70% tubuh manusia terdiri dari air. Jika manusia kekurangan cairan tubuh atau dehidrasi, maka manusia dapat mati. Oleh karena itu, masalah air adalah masalah kehidupan. Tuhan pasti menjaga kehidupan bangsa itu dengan menyediakan
apa yang mereka butuhkan. Secara khusus, kebutuhan akan air. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rasa haus dan lapar di padang gurun selalu menguasai kehidupan umat itu, sehingga mereka sering bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka tidak bisa melihat kasih karunia Tuhan, padahal Tuhan telah menjamin segala kebutuhan mereka di dalam perjalanan, dan Tuhan tidak akan menelantarkan mereka begitu saja di padang gurun. Tetapi bangsa itu sungguh-sungguh tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Rasa haus lebih besar daripada iman percaya mereka, sehingga mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada peribahasa yang berbunyi seperti ini: panas setahun, dihabiskan hujan sehari. Artinya segala kebaikan selama setahun dihapuskan oleh keburukan selama sehari. Dengan kata lain, manusia gampang melupakan kebaikan yang telah diterima dan lebih suka mengingat hal-hal buruk yang menimpanya. Umat Israel sebelumnya sering bersungut-sungut ketika mereka dikejar-kejar oleh tentara Mesir, ketika mereka meminum air pahit di Marah, ketika meminta roti dan daging di padang gurun Sin. Hal ini seharusnya mereka sadari bahwa Tuhan benar-benar menunjukkan kasih-Nya kepada mereka dan memberikan apa yang mereka butuhkan di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Tetapi kali ini mereka bersungut-sungut. Mereka mulai panik karena kehausan dan tidak ada air di Rafidim. Hanya karena kekurangan air sementara saja mereka sudah bersungut-sungut. Mereka tidak menyadari bahwa di persinggahan sebelumnya Allah selalu menyediakan air. Mereka tidak meyakini bahwa Allah juga akan menyediakan air bagi mereka di Rafidim. Sehingga mereka bertengkar dengan Musa, pemimpin bangsa itu. Dengan melakukan aksi demonstrasi dan berkata dengan keras, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Dan Musa menjawab mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Artinya adalah jangan bertengkar dengan mendesak Musa. Masalah air yang tidak ada, Tuhan pasti akan sediakan. Jikalau umat Israel percaya dengan segenap hati dan tidak lupa atau mengingat kembali bagaimana Tuhan melakukan perkara besar, yaitu mereka dapat menyeberangi Laut Merah. Mereka dilindungi oleh tiang api pada malam hari dan tiang awan pada pagi hari. Kemudian mereka merasakan air di Marah yang pahit berubah dan dapat diminum. Tuhan memberikan roti mana dan daging kepada mereka. Tetapi mengapa mereka malah bersungut-sungut mencobai Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel berteriak menuntut air. Tentu ini adalah permintaan yang wajar, mengingat mereka sangat membutuhkannya saat itu. Tetapi yang menjadi masalah adalah cara mereka memandang dan mengenal Allah. Mereka telah menuduh Allah dengan mengatakan bahwa Dia membawa mereka keluar dari Mesir hanya untuk dibunuh.
Mereka terus bersungut-sungut, bahkan mempersalahkan Allah. Dalam kemarahan mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Dengan kata lain yang mau dikatakan, mereka berkata, buktikan kalau engkau mengasihi kami. Buktikan kalau engkau dapat melakukan apa yang kau katakan. Buktikan sekarang, atau kami tidak akan mempercayamu lagi. Seolah-olah demikian kalimatnya. Karena itulah Tuhan menamai tempat itu Masa dan Meribah. Oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Musa didesak oleh bangsa itu, lalu dengan berteriak-teriak bertanya kepada Tuhan, sebab ia khawatir kalau bangsa itu akan mencelakainya dengan melemparkannya dengan batu. Dan Tuhan menyuruh Musa berjalan di depan bangsa Israel dengan beberapa tua-tua dan membawa tongkat menuju Gunung Horeb, lalu memukul gunung batu di mana Tuhan berdiri, dan keluarlah air sehingga bangsa Israel dapat meminumnya. Saudaraku, Musa mengerti jawaban dari jalan yang sulit yang sedang dia hadapi, yaitu berseru-seru di hadapan Allah. Dia tidak mempersalahkan Allah yang telah memimpin mereka berada di situ. Musa mengimani kalau Tuhan yang menuntun dia ada di suatu keadaan, maka dia juga yang memimpin dia untuk keluar dari masalah itu. Sekali lagi Musa mengimani bahwa kalau Tuhan yang menuntun dia ada di dalam suatu keadaan, maka Tuhan juga yang memimpin dia untuk keluar dari masalah itu. Jadi serukan, berseru-serulah, serukan persoalan kita di hadapan Allah, sebab Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau kita berjalan di jalannya, tidak peduli sesulit apapun keadaan dari jalan itu, yang pasti Tuhan akan menolong dan menuntun kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, barangkali kehidupan iman kita pun seperti Israel. Kita tidak menggunakan setiap momen untuk membangun kesadaran akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Tidak heran apabila dalam masa sulit kita tidak mampu mengingat satupun kebaikan Tuhan. Bahkan kita suka meragukan ketidakmampuan kuasanya dalam mengatasi persoalan kita. Hal itu membuat kita menjadi panik dan kehilangan fokus kita kepada Dia. Karena itu, belajarlah menyadari kehadiran dan pemeliharaan Allah dalam hidup kita, sambil tetap yakin bahwa Tuhan hadir dalam setiap permasalahan kita. Karena itu, jangan panik dalam situasi apapun. Walaupun sekarang telah menyebar virus corona yang membunuh ribuan orang, tetapi firman Tuhan mengatakan, jangan panik. Tetap percayakan hidup kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mulai ragu dan tidak mempercayai apa yang hendak atau sanggup Allah lakukan dalam hidup kita, atau menuntut suatu tanda tertentu sebagai bukti keberadaannya, berarti kita telah mencobai Allah. Berada dalam himpitan masalah memang dapat memicu hati dan mulut kita untuk memperkatakan sesuatu yang negatif tentang Allah. Karena itu, jagalah hati dan perkataan kita dalam situasi terburuk sekalipun. Jangan pernah bersungut-sungut,
Tetapi ingatlah kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan yang paling penting untuk kita pergumulkan melalui nats ini, bahwa ternyata umat Israel lebih mendengarkan suara perutnya daripada suara Tuhan. Inilah sebabnya mereka terus berulang-ulang bersungut-sungut. Kita juga diarahkan untuk tidak bersungut-sungut ketika persoalan hidup itu di depan kita. Jika kita boleh menoleh ke belakang, melihat apa yang sudah terjadi, terlebih kita menghadapi masalah dan pergumulan hidup, kita ditanyakan, apakah kita dapat melalui semuanya itu? Jika kita dapat melalui kesulitan pada masa yang lalu, kenapa kita tidak bisa menghadapi kesulitan yang akan datang atau kesulitan pada saat ini? Saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan bekerja dan mengawal kehidupan orang percaya. Ingatan yang berarti atau ingatan yang seperti inilah yang tidak ada pada umat Israel dalam perjalanannya. Mereka dengan cepat lupa bagaimana tantangan dalam perjalanan mereka dapat dilalui berkat pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Muncul dari kehidupan umat pilihan Allah ketika mereka berada dalam situasi yang mengancam kehidupan mereka. Pertanyaan itu keluar dari umat Israel. Pertanyaan itu muncul dari umat Israel. Kehausan dan tidak ada air untuk diminum telah menyebabkan bangsa Israel berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Pertanyaan ini juga sering muncul dalam kehidupan orang percaya. Ketika orang percaya berada dalam situasi di mana kebutuhannya tidak terpenuhi. Kebutuhan yang tidak terpenuhi telah menyebabkan begitu banyak orang percaya terjebak dalam pertanyaan ini. Bukan karena orang percaya tidak memiliki iman, tetapi oleh karena keadaan yang mendesak, keadaan yang menghimpit, keadaan yang mencekik, dan keadaan yang sulit menyebabkan kebutuhannya tidak terpenuhi. Ketika sakit tidak sembuh-sembuh, keadaan ekonomi, keluarga yang tidak memadai, keadaan keluarga yang tidak harmonis, dan lain sebagainya. Saudaraku, ketika iman seseorang diperhadapkan dengan situasi seperti ini, kadang-kadang orang percaya akan bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu reminiscere. Maka kita diajak dan diingatkan supaya jangan bersungut-sungut. Ingatlah akan kasih karunia Tuhan yang selalu memberkati, menyertai kita, karena Tuhan selalu di tengah-tengah kita. Berserulah kepada Tuhan Sang Air Kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka kita tidak akan haus lagi. Yohanes 4 ayat 14 berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Reminiscere. Ingatlah segala rahmat Tuhan dan kasih setia Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.